kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Kurnia Ristandia Porini, NIM B200-180-290 dan saya Maharani Karisma Wandani, NIM B200-180-296. NIM B200-180-299 akan mempresentasikan tentang bab kode etik profesi akuntan di era global. Tantangan profesi akuntan global. Dua persoalan di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung ke arah kesatuan ekonomi global, yaitu yang pertama ada setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri yang terkadang berbeda antara negara satu dan negara yang lainnya. Yang kedua itu ada profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar profesi etis akuntansi. Nah, pada abad ke-20 dapat dikatakan ada 3 aliran dalam akuntansi dan audit yang dominan diterapkan oleh perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama ada sistem Anglo-Saxon yang dimotori oleh Amerika Serikat, lalu yang kedua ada sistem kontinental yang berlaku di Belanda, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya. Yang ketiga, lalu ada sistem yang berlaku di Inggris dan negara-negara persemakmuran. Lalu ada pihak-pihak atau badan atau lembaga yang selama ini berkaitan langsung dengan profesi akuntansi, antara lain yang pertama adalah pemerintah dan lembaga legislatif melalui produk peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua ada badan pengatur atau otoritas pasar modal. Lalu yang ketiga ada organisasi profesi akuntan di masing-masing negara seperti IAI, lalu ada IAPI, lalu ada IMA dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu ada badan atau organisasi mandiri internasional seperti IFAD dan IASB. Lalu yang kelima itu ada para pemakai atau pengguna laporan keuangan dan sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Baik, yang akan saya bahas di sini mengenai kode etik akuntan di Amerika Serikat. Nah, yang pertama, kode etik profesi itu dapat memberikan motivasi melalui penggunaan peer pressure atau lebih dikenal dengan tekanan yang diperoleh dari rekan sebaya. Dengan memelihara seperangkat harapan perilaku yang diakui umum yang harus dipertimbangkan dalam proses keputusan. Kode etik profesi dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi. Nah, yang ketiga, kode etik profesi dapat memberikan tuntunan terutama dalam situasi yang masih abu-abu. Situasi abu-abu di sini maksudnya itu situasi yang belum pasti atau situasi yang ambigu. Nah, yang keempat, kode etik profesi tidak hanya menuntun karyawannya saja, namun kode etik profesi juga dapat mengawasi kekuasaan otokrasi pemimpin. Yang kelima, kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Nah, yang keenam dan yang terakhir, kode etik itu sebenarnya dibutuhkan untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Jadi kalau suatu bisnis tidak mau mengawasi perilakunya sendiri, nanti akan ada pihak lain yang bertindak mengawasinya. Nah, yang selanjutnya ini ada 2 profesi akuntan yang berpengaruh di Amerika Serikat. 2 organisasi ini berpengaruh dalam memberikan kontribusi bagi penyusunan kode etik profesi akuntan. Yang pertama yaitu American Institute of Certified Public Accounts atau AICPA, dan yang kedua Institute of Management Accounts atau IMA. Nah, kode etik AICPA itu sendiri lebih ditunjukkan untuk para akuntan yang berpraktik pada kantor akuntan publik. Sedangkan kode etik IMA lebih ditunjukkan bagi para akuntan yang berprofesi sebagai akuntan manajemen di suatu organisasi perusahaan. Dan presentasi yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kode etik profesi akuntan International Federation of Accountants (IFAC).
Pada bulan Juni 2005, organisasi profesi IVSC telah menerbitkan kode etik yang lengkap dan lebih rinci. Kode etik ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang A berisi prinsip-prinsip fundamental etika profesi yang berlaku untuk seluruh profesi akuntan dan juga berisi kerangka konsep untuk menerapkan prinsip tersebut. Yang bagian B berisi penjelasan lebih lanjut untuk menerapkan kerangka konsep dan prinsip yang ada pada bagian A untuk diterapkan pada situasi khusus terutama bagi akuntan publik. Bagian yang C berisi penjelasan lebih lanjut untuk menerapkan kerangka konsep dan prinsip bagian A tadi untuk diterapkan pada situasi khusus terutama bagi akuntan bisnis atau akuntan manajemen. Yang berikutnya adalah struktur dan kerangka dasar. Menurut Brooke 2007 ada 4 pendekatan cara untuk memahami kode etik. Yang pertama, memahami struktur kode etik. Yang kedua, memahami kerangka dasar kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak. Yang ketiga, menjamin independensi pikiran, independence in mind, dan independensi penampilan, independence in appearance. Yang keempat, pengamanan untuk mengurangi resiko situasi konflik kepentingan. Yang selanjutnya adalah kerangka dasar kode etik. Yang pertama, kewajiban akuntan itu melayani kepentingan publik. Yang kedua, tanggung jawab akuntan itu tidak hanya melayani klien atau atasan, tetapi melayani kepentingan publik dalam arti luas. Yang ketiga, tujuan dari profesi akuntan itu memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Yang keempat, untuk mencapai tujuan itu tadi, harus ada 4 kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa yang tinggi, dan kerahasiaan. Yang selanjutnya, kelima, keseluruhan hal tadi itu bisa dicapai apabila profesi akuntan itu dilandasi sama prinsip-prinsip fundamental. Prinsip fundamental sendiri itu yaitu yang pertama, integritas. Integritas itu seorang akuntan profesional itu harus tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas itu seorang akuntan profesional tidak boleh membiarkan terjadinya bias atau terpengaruh orang lain atau dipengaruhi orang lain. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Akuntan profesional harus mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak boleh memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga kecuali ada kewajiban hukum. Yang terakhir ada perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi. Yang keenam, terakhir, prinsip fundamental tadi itu bisa diterapkan jika akuntan itu punya sikap independen, independence dalam pikiran, independence in mind, ataupun independence dalam penampilan, independence in appearance. Ancaman terhadap independensi ada 5, kepentingan diri, review diri, advokasi, kekerabatan, dan intimidasi. Pengamanan terhadap ancaman. Ada 2 kategori pengamanan terhadap ancaman independensi, yaitu pengamanan melalui profesi, legislasi atau regulasi, dan pengamanan lingkungan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.